Namaste, my sweet children. I always happy when I see you in my video. Ama selalu bahagia ketika bisa memberikan kalian penjelasan-penjelasan yang kalian perlukan di video, ya. Dan Ama tahu kalian semua adalah anak-anak yang sangat baik dan sangat manis. Oke. Hari ini topik kita adalah tentang, selama ini udah Ama pernah mengajarkan kalian mudra, ya. Ada beberapa postur atau gestur mudra, ya, untuk kesehatan dan untuk keseimbangan alam semesta tentunya. Nah, mungkin kalian juga perlu Ama jelaskan bahwa di tradisi India atau tradisi Hindustan, kita bilang zaman dahulu kala, dari Sanskrit punya tradisi Sanskrit, di sastra India ini mudra itu selalu sejalan dengan tarian. Jadi kalau kalian itu adalah penggemar-penggemar dari film India, karena Ama tahu di sini banyak sekali yang suka sama film India. Mungkin kalian menonton film Mahadewa, Mahakali, Mahabharata dan lain-lain. Kalau di sini dibilangnya Mahabharata, kalau di Hindustan Mahabharata, ya, oke. Nah, di situ kalian suka melihat tarian-tarian yang biasa dinarikan, tarian-tarian dewata, misalnya tarian Vishnu dengan postur cakranya beliau, atau Mahadewa dengan postur Trishula. Kadang-kadang postur Trishulanya berada di bawah, kadang-kadang di atas seperti ini, ya. Itu adalah tarian-tarian untuk keseimbangan alam semesta. Jadi ketika tarian-tarian itu dilakukan, alam semesta itu pun menjadi seimbang. Misalkan ketika orang melakukan tarian Shambho atau tarian Mahadewa, nah maka dari itu apa yang perlu didestroy itu akan terdestroy dengan sendirinya atau terlebur. Nah, di sini kita jangan terlalu banyak bercerita tentang peleburan-peleburan yang tidak perlu, tapi peleburan-peleburan negatif. Jadi ketika kita melakukan tarian itu, tarian Mahadewa atau Mahakali, nah kemudian kita akan melebur negatif-negatif yang ada di alam semesta, tapi terutama yang pertama negatif di dalam diri sendiri. Nah, setelah kita bisa memberikan keseimbangan di dalam diri kita sendiri, baru kita akan memberikan keseimbangan di alam semesta ini. Nah, demikian juga kalau tarian Mahavishnu untuk pemeliharaan, kemudian untuk kesenian dan ilmu pengetahuan itu adalah Ganesha dan Saraswati dengan postur-postur mudranya. Itu adalah tradisi dari Sanskerta. Tapi jangan lupa, tradisi yang sama itu ada di seluruh pelosok dunia dari zaman kuno, ya. Jadi misalnya di Indonesia juga ada seperti itu. Misalnya di Jawa ada berbagai macam tarian. Ada tarian misalnya Rama dan Sinta, itu juga adalah tarian Ramayana. Itu juga adalah tarian yang mengisahkan tentang peperangan atau menghancurkan adharma, dharma menghancurkan adharma. Karena kita tahu dharma, yang membawa dharma atau kebenaran adalah Rama, dan Rahwana adalah sang adharma, atau kita bisa sebut adalah sang negatif. Mungkin sering disebut juga sebagai iblis, ya, atau raksasa. Nah, di sini itu adalah peleburan. Jadi tarian itu pun sebenarnya sangat sakral, adalah tujuan untuk melebur hal-hal negatif yang ada di alam semesta ini. Demikian juga ada lagu-lagu atau nada-nada lagu-lagu rohani. Lagu rohani yang kita dengarkan dari agama manapun, ya, dari budaya manapun, adalah lagu yang akan memberikan keseimbangan alam. Bukan cuma sekedar kata-katanya, tapi nada dari suatu lagu itu akan memberikan keseimbangan alam. Apakah itu gending Jawa, atau bisa kita bilang Sundaism, what is that, wiwitan, ya, kata orang Sundanya itu wiwitan, ya. Itu juga mempunyai makna yang tinggi. Kemudian di Kalimantan, di Papua, demikian juga di Sumatera, di Sulawesi, ada juga tarian-tarian serta nada-nada spiritual. Nah, sekarang Ama kasih contoh sedikit, seperti contohnya tarian Laksmi di tanah Hindustan.
Siapakah Laksmi itu? Laksmi itu selain wujud dari Dewi Bumi, Dewi Rezeki, dan mungkin kalau di Indonesia kan itu adalah Dewi Sri, Dewi Pohaci, bahkan mungkin ibu bisa juga disebut Ibu Ratu Kidul. Nah, sekarang kita ambil dari versi Hindustannya ya. Ketika kita melakukan tarian Laksmi, itu ada gestur-gestur mudra tertentu. Misalnya contohnya ini Kapita Mudra ya. Ini juga adalah mudra kunci rezeki. Nah, kemudian gestur juga dari posisi kaki ya. Nanti mungkin suatu hari Ama akan tunjukkan ya posisi kakinya seperti ini, atau mungkin gerakan tumit diangkat dan juga ada hitungannya. Jadi bukan asal kita menari, ada hitungannya, angka 3 ketukan, 7 ketukan. Itu adalah kunci untuk semesta, kunci untuk rezeki, pembuka pintu rezeki. Apa itu rezeki? Bukan cuma sekedar uang, harta, tapi juga kesehatan, kebahagiaan. Itu adalah wujud dari rezeki. Karena Laksmi adalah pendamping Dewa Wisnu, dia adalah Dewi Rezeki, kemudian beliau adalah wujud dari seorang ibu dan seorang istri yang sangat setia, istri yang mendukung suami istilahnya. Nah, itu adalah lambang atau simbol dari cinta kasih sejati. Dengan kita memiliki cinta kasih sejati di dalam suatu keluarga, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Itu adalah simbolnya ya. Dan Wisnu sendiri adalah sang pemelihara. Itu semua adalah kunci-kuncinya ya. Jadi mudra itu adalah kunci. Jadi bukan asal kita menari, sembarangan menari. Tempo, ritme itu harus tepat ya. Ketukannya harus tepat. Kemudian hitungannya harus tepat. Kapan tumit diangkat, kapan telapak kaki kita agak diketuknya seperti apa. Itu semua ada gerakan-gerakan, itu adalah hasta mudra semua itu ya. Jadi semua ini adalah gerakan-gerakan, adalah kunci untuk alam semesta. Nah, itu sangat-sangat sakral. Demikian juga yang Ama tadi sebut adalah nada. Misalnya contoh nada itu adalah wujud dari Dewi Saraswati. Selain beliau Dewi kesenian, beliau juga adalah Dewi ilmu pengetahuan. Nah, mungkin Anda bertanya, Ama, apa hubungannya ilmu pengetahuan dengan kesenian? Oke, dengarkan. Seni itu adalah segala-galanya. Alam juga tercipta karena seni. Kenapa Ama bisa bilang alam tercipta karena seni? Coba kalian lihat bunga yang warna-warni, berbagai macam hewan, berbagai macam tanaman. Kemudian ada manusia yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada India, ada Chinese, ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Ya, seperti itulah, itu kan ciptaan yang maha kuasa yang warna-warni. Berarti mencipta itu pun adalah seni. Nah, kemudian seni itu ada di sanubari kita. Ketika seni di sanubari kita bangkit, secara otomatis ilmu pengetahuan itu akan bangkit. Sekarang misalnya Anda tidak tahu mau melakukan apa, punya uang tidak seberapa, tapi tidak tahu saya mau mengerjakan apa ya. Saya tidak tahu ya, kalau mau buka warung, warung banyak, mau buka restoran juga restoran banyak. Tiba-tiba kita terbersit, oh barangkali saya mau membuka toko bunga ya, misalkan seperti itu. Saya rangkai bunga-bunga yang indah, kemudian itu dijual, orang datang membeli, datang memesan untuk pengantin, untuk acara ini, untuk acara itu, dan Anda sukses. Itu berarti seni. Karena seni itulah ilmu pengetahuan tercipta. Nah, contoh dari Dewi Kesenian itu, dia punya mudra seperti ini. Ini udah mudra teratai lagi. Teratai adalah kepasrahan ya, cinta kasih pada Yang Maha Kuasa dan mengasihi Tuhan dalam kepasrahan. Kemudian ada yang seperti ini ya, mudranya ini seperti ini. Tapi kalau kita lihat ini wujud dari apa? Kecapi. Disebutnya apa? Sita. Ya, kecapi atau sita ini wujudnya. Jadi timbullah wujud seni ini. Itu adalah nada. Jadi nada awal, nada Sanskerta awal itu berbeda dengan sekedar nada not yang biasa. Contohnya seperti sarisa, sarigarisa, sarigamagariса. Itu adalah nada-nada
penciptaan atau nada-nada semesta, nada-nada yang akan memberikan keseimbangan semesta. Demikian juga gending Jawa seperti itu. Demikian juga lagu-lagu apa yang kita bilang Sunda ya, sloka-sloka Sunda. Kemudian mungkin di sana ada lagu Mesir atau Yunani yang seperti punya nada-nada kuno. Jadi apa yang leluhur kita berikan itu semua sangat-sangat bermanfaat. Leluhur kita itu memikirkan untuk masa depan cucu-cucunya. Tapi leluhur seperti apa dulu? Kan Ama bilang leluhur seperti apa? Ada leluhur pun ada yang baik, ada yang enggak. Kita bercerita orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang Ama sebut leluhur itu kayak resi-resi kita yang dulu. Mereka tidak ingin generasi-generasi penerus ini hancur, tapi selalu ingin menyelamatkan. Nah, itulah terciptanya nada-nada seperti itu. Oke, jadi mungkin kalian bisa mengerti ya sekarang dengan penjelasan Ama ini. Oke, sekian dulu ya untuk hari ini. Thank you for watching. Don't forget like, subscribe, share, and comment. Love you all with my divine love. Namaste.